Afrika Barat kembali bergejolak. Kali ini bukan karena perang besar, tapi karena desas-desus yang berhembus dari jantung Nigeria, negeri dengan ekonomi terbesar di benua itu. Kabar adanya upaya menggulingkan Presiden Bola Ahmed Tinubu pada 25 Oktober 2025 menyebar seperti api di padang rumput. Banyak yang menganggapnya hanya rumor politik. Namun, di tengah penangkapan sejumlah perwira militer, reshuffle besar-besaran di tubuh keamanan, dan kegelisahan rakyat yang kian dalam, satu hal menjadi jelas. Nigeria sedang berdiri di ambang ketidakpastian yang sangat mirip dengan awal badai yang pernah melanda Burkina Faso. Kisahnya hampir seperti bayangan yang saling berpantulan. Di Nigeria, seorang presiden sipil berusaha mempertahankan kekuasaan dengan mengontrol militer. Sementara di Burkina Faso, seorang perwira muda justru naik ke tampuk kekuasaan melalui kudeta untuk menghancurkan sistem lama yang dianggap menjadi akar penderitaan bangsanya. Ibrahim Traoré, sosok yang kini menjadi simbol perlawanan Afrika terhadap kolonialisme modern, menyalakan bara revolusi dari Ouagadougou yang kini gaungnya menggema sampai ke Lagos. Ketika isu kudeta Nigeria mencuat, banyak warga Afrika yang langsung membandingannya dengan apa yang terjadi di Burkina Faso pada 2022. Bedanya, kudeta yang dilakukan Traoré bukan sekadar perebutan kekuasaan, tapi gerakan ideologis untuk membebaskan negaranya dari cengkraman ekonomi dan politik bekas penjajah. Ia tidak sekadar menyingkirkan presiden sebelumnya, tetapi juga menantang sistem global yang selama puluhan tahun menghisap kekayaan Afrika melalui utang, eksploitasi sumber daya, dan dominasi perusahaan asing. Tinubu berdiri di sisi yang berlawanan. Ia mewakili model pemerintahan yang masih berakar kuat pada sistem kolonial modern, demokrasi prosedural yang dijalankan dalam kerangka kepentingan Barat. Nigeria, meski merdeka secara politik, masih sangat bergantung pada ekspor minyak yang dikendalikan oleh perusahaan asing, pada mata uang yang nilainya ditentukan oleh pasar luar negeri, dan pada kebijakan ekonomi yang disusun di ruang rapat IMF. Dalam situasi seperti ini, rumor kudeta bukan hanya tentang perebutan kekuasaan, tapi juga tentang benturan dua arah masa depan Afrika, mempertahankan sistem lama atau menciptakan sistem baru seperti yang sedang dibangun Traoré. Bagi sebagian rakyat Nigeria, kabar tentang perwira militer yang ingin menggulingkan presiden justru memunculkan harapan samar. Mereka tidak memimpikan kekerasan, tapi perubahan. Mereka melihat ke arah Burkina Faso dan berkata dalam hati, "Mengapa kita tidak bisa seperti itu?" Di Ouagadougou, Traoré memutuskan hubungan dengan Prancis, menasionalisasi sektor tambang, memperkuat kerjasama dengan Rusia, dan menolak campur tangan asing dalam kebijakan dalam negeri. Ia memimpin dengan retorika sederhana tapi kuat. Afrika harus berdiri di atas kaki sendiri. Sementara itu, Tinubu sibuk meyakinkan dunia bahwa Nigeria tetap stabil, terbuka bagi investor, dan aman bagi bisnis internasional. Ia menindak keras rumor kudeta, menangkap perwira yang dianggap tidak loyal, dan mengganti pucuk pimpinan militer dengan orang-orang kepercayaannya. Langkah itu menenangkan pasar, tapi menambah jarak dengan rakyat. Karena di balik janji stabilitas, ada kenyataan pahit. Inflasi menekan kelas bawah, pengangguran meningkat, dan korupsi masih menjadi penyakit lama yang tak pernah sembuh. Burkina Faso dan Nigeria kini seperti dua eksperimen sosial yang berlawanan arah di Afrika Barat. Di satu sisi, negara kecil yang miskin sumber daya berani menantang sistem global dan membangun ekonomi mandiri. Di sisi lain, negara kaya minyak justru berjuang mempertahankan kekuasaan dengan menekan potensi perubahan. Ironisnya, yang satu lahir dari kudeta dan justru membawa semangat pembebasan, sedangkan yang lain menolak kudeta tapi tetap terjebak dalam ketergantungan. Jika melihat lebih dalam, sebenarnya ada kesamaan akar antara kedua peristiwa itu. Ketidakpuasan terhadap sistem lama. Di Burkina Faso, rakyat muak terhadap pemerintahan boneka yang tunduk pada kepentingan asing. Di Nigeria, ketidakpuasan muncul karena sistem demokrasi yang hanya melayani elit saja. Di bawah permukaan, ada rasa lapar yang sama, yaitu lapar akan kedaulatan sejati. Bedanya, di Ouagadougou, rasa lapar itu disalurkan melalui revolusi yang dipimpin seorang prajurit muda. Sedangkan di Abuja, ia masih bergema pelan dalam bisikan rumor kudeta. Traoré meski dikritik oleh sebagian pihak sebagai diktator muda, berhasil membangkitkan rasa percaya diri rakyatnya.
Ia memerintahkan agar hasil tambang emas dan uranium digunakan untuk pembangunan lokal, bukan dikirim ke Paris. Ia menghapus kontrak eksploitasi yang dianggap merugikan negara dan mendorong kerjasama ekonomi dengan negara-negara Afrika lain. Ia juga memperkenalkan sistem pertanian nasional yang bertujuan mencapai kedaulatan pangan agar Burkina Faso tidak lagi bergantung pada impor dari Eropa. Dalam waktu singkat, negara yang dulu disebut terbelakang itu berubah menjadi simbol kebangkitan Afrika yang berani berkata tidak pada dominasi Barat. Kontras sekali dengan Nigeria, di mana kebijakan ekonomi masih berputar di sekitar nasihat lembaga internasional. Ketika rakyat menuntut perubahan, pemerintah justru mempertegas keamanan. Saat harga bahan bakar melonjak karena penghapusan subsidi, pemerintah meminta rakyat bersabar. Tapi kesabaran tidak bisa mengisi perut, dan itulah mengapa rumor kudeta mudah menyebar. Dalam suasana frustasi, siapapun yang berani berbicara tentang perubahan akan dengan cepat mendapat dukungan, bahkan jika caranya tidak konstitusional. Namun, penting untuk diingat, kudeta bukan selalu solusi. Banyak negara Afrika yang jatuh ke dalam kekacauan karena pergantian kekuasaan yang berdarah. Bedanya, kudeta di Burkina Faso bukan semata-mata soal mengganti penguasa, tapi mengganti arah sistem. Traoré menjadikan kudeta sebagai jembatan menuju revolusi struktural, sesuatu yang jarang terjadi di Afrika modern. Ia memahami bahwa untuk membebaskan bangsanya dari kolonialisme ekonomi, perlu keberanian untuk melawan tatanan global yang tidak adil. Itulah mengapa namanya kini disebut bersama tokoh-tokoh legendaris seperti Thomas Sankara dan Patrice Lumumbu. Sementara itu, Nigeria terjebak dalam dilema besar. Jika pemerintahan Tinubu terus mempertahankan sistem lama, maka ketidakpuasan rakyat akan terus tumbuh. Tetapi, jika ia berani meniru langkah Burkina Faso, menantang sistem ekonomi kolonial, maka risikonya besar. Tekanan internasional, embargo, dan mungkin kehilangan dukungan politik dari sekutu Barat. Tinubu tampaknya memilih jalan aman, menjaga hubungan dengan Barat sambil mencoba menenangkan rakyat dengan janji-janji pembangunan. Tapi sejarah menunjukkan, di Afrika, jalan aman seringkali justru paling berbahaya. Bagi rakyat biasa, perbedaan antara Nigeria dan Burkina Faso kini menjadi cermin besar. Satu bangsa berani mengambil resiko demi kemerdekaan sejati, satu lagi masih berjuang menenangkan badai politik internal. Namun keduanya memperlihatkan satu hal penting, bahwa Afrika sedang berada di titik balik sejarahnya. Generasi muda tidak lagi ingin menjadi penonton dalam panggung global yang dikendalikan oleh kekuatan luar. Mereka ingin menentukan masa depannya sendiri, bahkan jika itu berarti mengguncangkan fondasi lama yang sudah mapan. Bayangan Ibrahim Traoré kini melayang di atas Afrika Barat, bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai inspirasi. Sosoknya menunjukkan bahwa kekuasaan bisa digunakan untuk melawan sistem, bukan semata-mata mempertahankannya. Dan di Nigeria, rumor kudeta 25 Oktober menjadi peringatan bahwa jika suara rakyat terus diabaikan, maka sejarah bisa berulang, bukan dengan cara yang sama, tapi dengan semangat yang serupa. Tinubu mungkin bisa menenangkan situasi sementara. Ia mungkin bisa mengganti jenderal, mengendalikan media, dan menenangkan investor. Tapi seperti bara di bawah abu, ketidakpuasan tidak pernah benar-benar padam. Selama sistem ekonomi masih timpang, selama rakyat merasa terpinggirkan, selama kebijakan hanya menguntungkan segelintir orang, maka bayang-bayang kudeta, nyata atau tidak, akan selalu hadir. Burkina Faso membuktikan bahwa dari krisis bisa lahir kebangkitan. Nigeria kini punya pilihan, menunggu badai datang atau belajar dari tetangganya yang lebih kecil tapi lebih berani. Karena di ujung ini semua, sejarah tidak akan mengingat siapa yang berhasil bertahan, melainkan siapa yang berani berubah.